Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk P3K 2024. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kompetensi manajerial ya teman-teman. Nah, kompetensi manajerial ini berlaku untuk semua formasi ya, baik umum maupun formasi prioritas. Ya, kita sudah masuk ke part 2. Silahkan teman-teman yang belum menyaksikan part 1, silahkan teman-teman segera cari ya dari My channel gitu ya, karena kemarin kita sudah keluarkan untuk part satunya. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari materi uji P3K baik umum maupun prioritas. Ini semuanya mengacu kepada empat empat kompetensi ini teman-teman ya, untuk kompetensi teknis ya. Kemudian manajerial, sosiokultural, dan yang terakhir wawancara. Jadi ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kalau kompetensi teknis terkait dengan 4 kompetensi guru, kemudian manajerial itu ada 8, kemudian sosiokultural ada 1, dan materi wawancara ya. Itu gambaran dari masing-masing sub soalnya. Nah, sebenarnya soal P3K ya baik untuk formasi umum maupun formasi prioritas itu terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, kemudian manajerialnya ada 25 soal, kemudian sosiokulturalnya 20 dan wawancara 10. Bedanya apa umum dengan prioritas? Kalau prioritas menggunakan tipe soal SJT untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara, tapi kalau di apa namanya? Kalau yang formasi umum ya, kalau prioritas pakai SJT, kalau umum itu yang manajerial, sosiokultural dan wawancara yang pakai SJT, tapi yang kompetensi teknis menggunakan pengetahuan seperti biasa. Kalau teman-teman PGSD maka belajarnya PGSD, kalau teman-teman IPA belajarnya IPA gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bahas masih melanjutkan untuk kompetensi manajerial. Silakan teman-teman simak baik-baik untuk manajerial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, panduan untuk teman-teman dalam mempelajari kompetensi manajerial, terutama yang komunikasi ya, kita akan bahas hari ini ya, komunikasi. Itu yang pertama teman-teman, yang namanya komunikasi. Orang yang dikatakan berkomunikasi dengan baik itu punya kecakapan menyampaikan permasalahan sulit dengan cermat dan menggunakan berbagai sudut pandang, atau ada ketelitian kehati-hatian di situ ya. Yang kedua komunikatif, bisa mendengar, menjadi pendengar yang aktif dan memiliki solusi atau solutif lah. Mampu meyakinkan orang lain, membesarkan hati orang lain atau bisa memotivasi orang lain, mengkomunikasikan data faktual dan cakap dalam membuat laporan ya. Itu ciri-ciri dari orang yang punya komunikasi baik. Nah, teman-teman, indikator-indikator ini bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal-soal yang ada gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau paham indikatornya, oh ini yang ditanyakan tentang ini, pasti jawabannya yang ini gitu ya. Oke, silakan simak baik-baik. Anda adalah seorang guru di sekolah. Salah satu peserta didik B mengalami masalah keluarga yang membuatnya sulit fokus dalam belajar. Orang tua peserta didik B tersebut telah memberitahu Anda bahwa mereka akan bercerai dan akan segera mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kini Anda perlu memberitahu peserta didik B mengenai hal tersebut, namun Anda tidak ingin membuatnya stres atau merasa tertekan. Nah, tindakan yang Anda lakukan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini kan sulit ya teman-teman ya, menyampaikan sesuatu yang sulit. Nanti takutnya stres atau tertekan. Tapi teman-teman kata kuncinya harus tetap menyampaikan. Desainnya seperti apa ya? Yang terbaik kita lihat di opsi pilihan gandanya tentunya ya. Yang A menunda memberitahu peserta didik B dan mendiskusikan kembali kepada orang tuanya. Ini berarti teman-teman tidak sanggup untuk menyampaikan kan, tidak komunikatif ya. Jadi A ini jelas salah gitu ya, tidak komunikatif. Yang B memanggil peserta didik B ke ruang guru setelah kelas, oke, memberitahu bahwa orang tuanya akan bercerai. Dan ini teman-teman lihat ya, ini dipanggil ke ruang guru, artinya banyak guru yang bisa melihat, dan ini nanti tambah stres bagi siswanya juga, gitu ya. Jadi ini caranya kurang tepat. Maka B ini juga kita silang. Nah, yang C menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut
dengan kepala sekolah. Jadi ini secara tidak langsung ya. Nah, padahal di situ teman-teman tujuan utamanya apa? Harus menginformasikan kepada si anak bahwa orang tuanya akan bercerai. Itu ya. Yang C ini masih agak ragu-ragu sampai mendengar informasi sendiri dari anak bahwa orang tuanya akan bercerai kan. C ini bagus ya. Oke, coba kita lihat yang D. Menemui peserta didik B secara pribadi, oke, tidak di ruang guru tentunya, tidak di ruang kepala sekolah, tapi pribadi. Oke, ini bagus ya. Mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan masalah keluarganya dan memberi informasi mengenai perceraian orang tuanya. Ini bagus sekali. Kemampuan Anda dalam menjelaskan juga, timingnya juga bagus, caranya juga bagus, gitu ya. Maka D ini bagus ya, lebih bagus daripada yang C, gitu ya. Next berikutnya, sekolah Anda akan mengikuti undangan sekolah lain pada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Beberapa orang tua peserta didik menelpon untuk menanyakan kontrol sekolah pada kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan orang tua karena cemas dan dengan keamanan anak-anaknya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Tadi salah satu indikator dari komunikatif adalah mampu meyakinkan bahwa kondisi seperti ini anak Anda akan baik-baik saja, gitu ya, intinya gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan ganda yang A. Membatalkan keikutsertaan sekolah pada persami ini jelas tidak komunikatif kan. Harusnya Anda itu bisa mengkomunikasikan supaya orang tua itu tetap santai, tetap calm down ya, tetap tenang. Itu ya, bahwa sekolah Anda mau bertanggung jawab kan terhadap soal kegiatan ini. Jadi yang opsi A ini jelas tidak mungkin gitu ya. Yang B memberi penjelasan kepada orang tua bahwa Anda akan bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik. Nah, ini cukup membantu karena di situ ada kata-kata cemas terhadap keamanan anaknya. Kalau ada yang menjamin bertanggung jawab terhadap keamanan anak, sudah tenang ya. Tapi teman-teman dilihat komunikatif, kemampuan komunikasi yang baik itu juga harus menyampaikan data faktual gitu ya. Data yang sebenarnya di situ Anda akan bertanggung jawab pada status Anda sebagai apa. Ya kalau kepala sekolah maka bagus ini ya, tapi di situ tidak. Ya. Anda statusnya kan sebagai guru atau apa kan? Kalau sebagai guru ya jangan memberikan informasi seperti ini, harusnya pihak sekolah akan bertanggung jawab. Ini lebih bagus ya. Jadi kita skip dulu. Ini yang ini bagus nih jawabannya. Yang C memberikan kebebasan kepada orang tua untuk melarang anaknya jika merasa cemas. Ini juga tidak menunjukkan bahwa Anda itu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ini yang C ini jelas kita silang aja. Yang D menjelaskan bahwa guru pendamping dan peserta didik akan diberikan pembekalan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan. Jadi menjelaskan pada orang tua bahwa semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Ya. Jadi keamanannya dan apa-apanya semuanya sudah dipersiapkan baik dari sisi guru pendamping maupun peserta didik. Jadi ini nanti orang tua akan merasa aman gitu ya, melepaskan peserta didiknya. Nah, anak kan peserta didik juga nanti akan berdiskusi dengan orang tua di rumah kan. Oh kegiatannya ini ternyata aman dan ini menenteramkan dari orang tua gitu ya. Jadi yang D ini bagus sekali gitu ya. Menyampaikan data faktual, tidak membungkus dengan sesuatu yang apa itu muluk-muluk seperti tadi akan bertanggung jawab. Nah ini kan Anda akan bertanggung jawab ini padahal belum tentu Anda itu sebagai kepala sekolah kan gitu ya. Jadi jawaban D ini yang paling bagus gitu ya. Next berikutnya, Anda seorang guru yang sedang memberi materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Ingat ini pendidikan seks untuk remaja. Di tahap yang Anda hadapi adalah pendengar dari kalangan remaja, di mana seks itu masih hal yang sensitif, kompleks gitu ya. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sensitif dan kompleks. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Ingat teman-teman, ini topiknya seks, itu sensitif dan kompleks gitu ya. Bagaimana kemampuan komunikasi Anda menghadapi sesuatu yang sulit seperti ini, mengkomunikasikan hal yang sulit ini menjadi lebih mudah gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Memberi jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari ini bagus.
Tapi lihat teman-teman, kontennya itu sangat sensitif. Kalau pakai contoh konkret langsung, itu nanti khawatirnya akan jadi rame di peserta didiknya, gitu ya. Karena statusnya masih remaja semua, gitu ya. Yang B memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan yang dapat melatih nalar peserta didik. Ini tidak secara langsung, tidak contoh konkret, tapi dengan perumpamaan. Ini menyampaikan dengan gaya yang bagus, gitu ya. Bagus sekali, gitu ya. Lebih bagus daripada opsi A tentunya. C memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi. Nah, kalau disuruh belajar sendiri, nah untuk apa kegiatan sesi bertanya jawab kan gitu ya. Jadi kemampuan komunikatifnya tidak bagus gitu ya. Yang dia memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain, ini menyimpan jawaban untuk dijelaskan di luar kelas, ini juga tidak bagus. Ya. Jadi kemampuan komunikasi Anda ketika dihadapkan pada audiens yang banyak, di situ pesertanya remaja, Anda harus menjawab, masa nanti dijawab di luar kelas kan tidak mungkin kan gitu ya. Maka C dan D ini jelas tidak bagus gitu ya. Yang A kurang bagus ya. Jawaban terbaiknya B baru A gitu ya. Next berikutnya, pada saat Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal Anda merasa bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada situasi tersebut yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi Anda sudah berusaha untuk menggunakan kalimat sederhana, tapi juga peserta didik masih tidak paham. Itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana strategi komunikasi Anda berjalan pada situasi seperti ini? Oke, gitu ya. Yang A menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali. Ini jelas tidak efektif kan gitu ya. Tadi aja tidak paham, masa di 2 kali menjadi paham kan kurang efektif ya. Yang A ini tidak efektif, kita kasih silang aja. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk praktis agar lebih mudah dipahami. Oke, ini bagus sekali. Kalau hanya diajar saja dengan kalimat sederhana tidak bisa, ya kasih contoh. Kasih contoh praktisnya bagaimana. Ini bagus sekali ya. Yang C menyederhanakan lagi. Ini tadi sudah sederhana, disederhanakan lagi, namun tidak mengurangi bobot pelajaran. Ini juga bagus, tapi saya kira untuk yang C dan B ini bagus yang B. Itu ya, lebih solutif daripada yang C gitu ya. Tetap melanjutkan metode pelajaran seperti itu karena nanti peserta didik akan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Ini kemampuan komunikatif Anda jelas rendah ya. Maka jawaban terbaiknya kalau tidak B, C tadi yang bagusan yang lebih bagus yang B gitu ya. Next, tahun ini sekolah Anda hanya meraih juara harapan 2 pada peringatan HUT Pramuka ke-61 di kabupaten Anda. Padahal peserta didik dan guru pendamping telah mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan juara umum pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat mereka kecewa dengan hasil yang diperoleh. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini status Anda sebagai kepala sekolah ya, atau sebagai pemimpin. Bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada guru dan peserta didik kalau mendapati bahwa sekolah Anda kalah, intinya tidak memenangkan juara, tidak menjadi juara pada HUT Pramuka, gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A menyalahkan guru, ini menyalahkan guru jelas ini tidak benar ya. Ini kita kasih silang aja. Menyalahkan peserta didik, apalagi ini yang menyalahkan peserta didik, ini jelas salah juga. Kemudian yang C memberi apresiasi terhadap pencapaian dan memotivasi agar mendapatkan juara. Nah seperti tadi indikatornya ya, jadi seorang pemimpin harus bisa membesarkan hati, gitu ya, membesarkan hati pendengarnya atau orang lain, gitu ya, atau lawan bicaranya, atau siapapun yang berhubungan dengan situasi seperti ini harus dibesarkan hati. Caranya apa? Memberikan apresiasi terhadap pencapaian, kemudian dimotivasi lagi. Ini nanti akan lebih berimbas untuk tahun kedepannya, gitu ya. Jadi C ini bagus sekali. Yang D memberitahu tentang kekurangan mereka dibanding dengan sekolah lain yang memperoleh juara umum. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C, gitu ya. Ciri khas dari komunikatif itu mampu meyakinkan, kemudian mampu membesarkan hati tadi, gitu ya. Jadi C dan D bagusan yang C kan, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya C. Anda sebagai guru diminta untuk menyusun laporan tahunan sekolah untuk diserahkan pada rapat koordinasi antar sekolah di wilayah Anda. Jadi kemampuan Anda dalam membuat laporan ini berarti yang ditanyakan ya.
Namun Anda baru saja mendapat informasi dari guru-guru lain di sekolah bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah dalam setahun terakhir yang perlu diungkapkan dalam laporan. Jadi kecakapan Anda dalam menyusun laporan di situ ada masalah-masalah. Nah, maka Anda harus komunikatif. Nanti jawabnya kan gitu. Tetap mengkomunikasikan masalah tersebut. Disertai dengan solusi tentunya. Biasanya kan gitu. Itu ciri khas dari pertanyaan komunikatif. Ya. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi ini adalah bagaimana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Mempertimbangkan masalah yang tidak perlu dilaporkan untuk didiskusikan kepada guru-guru lain. Jadi ada yang disembunyikan kan gitu ya. Berarti opsi A ini tidak cakap dalam menyampaikan gitu ya. Atau mengkomunikasikan. Yang B mencantumkan masalah tersebut di laporan karena khawatir akan menurunkan reputasi sekolah di mata pihak luar. Oke. Yang B ini tetap dicantumkan gitu ya. Baguslah, yang B ini bagus. Yang C menuliskan masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan membiarkan masalah yang belum diselesaikan untuk didiskusikan secara internal. Ini ada yang disembunyikan. Jadi C ini jelas tidak bagus. Menuliskan semua masalah tersebut di laporan dan memberikan solusi yang jelas untuk setiap masalah ini lebih bagus ya. Mampu mengkomunikasikan setiap masalah yang ada. Jadi kalau ada keterbukaan seperti ini, maka nanti saya kira untuk pihak sekolah tidak disalahkan oleh pihak yang lain gitu ya. Daripada disembunyikan gitu ya. Jadi B dan D ini bagus yang D. Kalau skor tertingginya pasti D baru kemudian B gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk soal SJT ini semuanya berskor. Jadi teman-teman pilih aja skornya yang terbaik aja gitu ya. Next berikutnya, salah satu peserta didik datang kepada Anda setelah pembelajaran usai dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ujian yang akan datang. Jadi ada siswa yang datang kepada Anda khawatir atau cemas. Ya bisa ujian apa tidak kan gitu ya. Bisa menyelesaikan ujian apa tidak. Nah, peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia merasa tidak siap, tidak yakin dapat menjawab pertanyaan pada ujian tersebut. Tindakan yang Anda lakukan, oke, ini berarti kemampuan komunikasi Anda dalam membesarkan hati orang lain, kemudian memotivasi gitu ya, tapi juga harus faktual kan gitu ya. Yang mengajarkan siswa tersebut untuk melatih kesiapan dalam ujian, oke, bagus. Mengajarkan siswa untuk melatih, berarti ini kecemasannya belum turun ya kalau hanya suruh berlatih saja gitu ya. Yang B mendengarkan dengan empati perasaan siswa tersebut, oke. Mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi, menawarkan solusi dan dukungan. Ini bagus ya. Jadi mendengarkan siswa, oke. Jadi pendengar yang aktif kan. Kemudian memberikan solusi, gitu ya. Juga membantu. Nah ini bagus sekali. B ini kemampuan komunikasi dari opsi B ini bagus sekali, gitu ya. Yang C menganjurkan siswa tersebut tidak khawatir dan menjanjikan bahwa ia akan lulus ujian. Ini tidak faktual. Ya tidak, ini membesarkan hati tapi tidak faktual. Menjanjikan ini kan jelas tidak mungkin. Maka yang opsi C ini kita silang aja. Yang D mengatakan kepada siswa tersebut bahwa ia harus lebih banyak belajar. Ini semakin cemas kan. Yang D semakin cemas. Jadi ini tidak bisa menolong ya. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya. Baru ke D. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.